Minta sedekahnya, Mas. Sekitar jarak 4 rumah lagi, sayang. Ini, Mas. Loh, sayang. Apaan sih, sayang? Yang terpenting, saya bisa membalas kebaikan Mbak itu, Mas. Tolong kasih tahu saya, Mas. Di mana Mbak itu, Mas? Sekali lagi kamu memaksa, aku tendang kamu ke selokan. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Udah nyampe, sayang? Iya, sayang. Wah, cuacanya hari ini bagus ya, sayang? Ya, cuacanya sekarang sangat cerah, sama secerah dengan muka kamu, sayang. Bisa aja, sayang. Ya udah, kita jalan-jalan yuk. Ya udah, kita mau kemana? Akunya sih pengen jalan-jalan sama kamu kemanapun kita. Sampai nanti pokoknya yang penting aku sama kamu deh. Ya udah, yuk kita jalan-jalan hingga kita capek langsung istirahat. Iya, sayang, yuk. Aduh, kakiku nggak bisa jalan jauh-jauh. Rasanya kesemutan, seperti darahnya itu yang nggak jalan ya. Kalau kayak gini terus, gimana aku mau kerja? Aku coba kerja kemarin, langsung diusir sama pemiliknya karena keterbatasanku ini. Sampai kapan aku hanya meminta-minta seperti ini? Rasanya meminta-minta seperti ini sungguh malu. Apalah dayaku, kaki lumpuh, tangan juga lumpuh. Kalau di waktu itu aku nggak sembarangan ngejar copet, aku nggak bakalan ketabrak sama truk. Tapi aku nggak menyesal. Karena itu aku berbuat baik terhadap seseorang. Mungkin ini adalah cobaan untuk diriku. Ini daerah mana, sayang? Sayang, aku tuh dulu sering banget beli salad buah di depan sana, enak banget. Sana? Iya. Masih jauh, sayang? Masih. Mbak,
Minta sedekahnya, Mas. Sekitar jarak 4 rumah lagi sayang. Ini Mas. Loh, sayang. Apaan sih sayang? Sayang, kamu nggak sadar? Aku itu lagi ngobrol sama kamu. Kenapa dia itu mengganggu omongan kita? Sayang, kamu ngobrol sama aku tuh aku masih dengerin kamu kok. Tapi nggak usah sampai kayak gini juga. Kasian tahu gimana sih ah? Aku paling nggak suka, sayang, kalau aku ngomong ada orang yang ganggu. Sini Mas. Itu merusak konsentrasi saya. Bentar saya bantuin. Kamu Apa sih? ngapain bantu dia? Sayang, kamu nggak lihat kondisi dia kayak gitu. Kamu buang tempat ini, uangnya tuh berserakan kemana-mana. Udahlah, dia memang orang malas, sayang. Dia tidak mau bekerja. Kamu nggak lihat ya kondisi dia kayak gini? Gimana mau kerja coba? Sini Mas duduk dulu. Udah sayang, kita beli salak buah yuk. Iya bentar, aku bantuin dia dulu sayang. Kasian. Mas, maafin pacar saya ya. Dia nggak sengaja kok. Iya, Ya kan Mbak. sayang? Iya, nggak apa-apa. Ini memang salah saya, Mbak. Meminta-minta seperti ini. Maafin saya ya, Mbak. Enggak kok Mas nggak salah. Sayang, minta maaf ayo. Ayo minta maaf. Aku minta maaf sama dia. Lebih baik kita putus, sayang. Kok Harga gitu diriku sih? kemana? Sayang. Martabatku itu kemana? Sayang, orang seperti ini tidak patut dikasihani supaya dia itu tidak tambah malas. Ngerti? Aku ngomong ngerti? Udah. Benda telinganya kamu masih sehat? Sayang Iya, udah. Mas. Iya. Aku paling benci sama orang seperti ini, sayang. Iya, coba dong sayang lihat kaki dia, tangan dia tuh pada sakit. Gimana dia mau kerja? Orang-orang pun juga berpikir berkali-kali kalau harus memperkerjakan orang seperti dia, sayang. Mungkin dia dulunya mencuri. Sayang nggak boleh gitu ah, nggak boleh seuzon. Belum tentu dia pencuri, mungkin dia kecelakaan sayang. Ah, gak mungkin. Udahlah, kamu itu tidak usah membela pria ini. Cukup aku dan dia. Karena dia itu seharusnya bekerja. Kamu masih bisa bekerja kan? Saya sudah berusaha, Mas. Tapi saya langsung diberhentikan karena keterbatasan saya, Mas. Tangan saya lumpuh. Kaki saya sering-sering kesemutan. Ngilu, Mas. Karena saya habis ditabrak truk, Mas. Saya nggak punya biaya untuk berobat. Tuh Jadi kan? seperti itu kejadiannya, Mas. Saya Ya. dengar sendiri kan? Ya udah, memang nasib dia. Memang kita harus membantu dia, sedangkan kita mencari uang susah. Ya apa salahnya sih kalau kita berbagi sedikit? Lagian kita cari uang kan nggak sesusah dia sayang. Sayang, kamu memaksa, hah? Memaksa perintah dari aku. Loh, kok gitu sih sayang? Kenapa kamu tiba-tiba berubah kayak gini? Aku dari tadi udah ngomong baik-baik ya. Orang seperti dia itu harus kita kasihani. Kenapa malah dimarahin sih? Bukan begitu, sayang. Ya udah, aku itu ngikut kamu aja, sayang. Aku minta maaf ya. Mbak, udah Mbak jangan bertengkar Mbak gara-gara saya. Mas, Mbak saya minta maaf ya Mas. Karena kesalahan saya kalian bisa jadi bertengkar seperti ini. Enggak Mas, enggak. Ayo minta maaf sayang. Mas, saya minta maaf ya. Masalah barusan sudah membuang ini isi uang emas. Saya sudah maafin Mas. Saya juga minta maaf Mas. Karena Udah, kamu gak usah minta maaf terhadap aku. Aku sudah maafin kamu. Ya udah kalau gitu, Di mulut. Mas, kita pamit dulu ya. Mas hati-hati. terima Udah, kasih Mbak atas rezekinya Mbak. Ya, ayo sayang. Alhamdulillah. Mbak itu sungguh baik, cantik pula. Tapi sayang, pacarnya itu sangat jahat. Dia itu cuma manis di mulut saja. Wah, kok ada 50 ya? Pasti Mbak cantik itu yang memberikan.
Alhamdulillah, terima kasih atas rezekinya hari ini. Aku bingung mau kemana. Kakiku sakit. Lebih baik aku istirahat. Setelah itu aku jalan lagi. Masih jauh sayang. Enggak sih. Udah pegel nih, ngapain nggak pakai mobil, tapi susah banget ya jalannya ya. Di sini kan sempit. Sayang. Sayang, 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 sayang. Dok, gimana keadaan pacar saya, Dok? Dia kan baik-baik saja, Dok. Tenangkan diri Bapak. Bapak silakan duduk terlebih dahulu, Pak. Dok, saya minta tolong, Dok. Saya sangat sayang sama pacar saya, Dok. Iya, Pak. Silakan duduk terlebih dahulu, Pak. Kondisinya tidak apa-apa kan, Dok? Mengenai kondisinya, sebentar, Pak ya. Mengapa Mbak Putri itu mengapa terjadi seperti ini, Pak? Begitu, Pak. Jadi begini ceritanya, Pak. Sayang. 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 Jadi begitu ceritanya, Pak. Namanya musibah, Pak. Kan tidak ada yang tahu, Pak. Benar sekali. Kalau tahu, saya akan melindungi pacar saya, Pak. Saya akan mengorbankan harta saya demi pacar saya, Pak. Saya sangat sayang dan mencintai dia, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Sekarang gimana keadaan pacar saya, Pak? Dia kan baik-baik saja, Pak. Jadi begini, Pak. Mengenai keadaan Mbak Putri, benar kan? Iya, benar banget. Mbak Putri setelah di CT scan. Iya, Dok. Terus gimana, Dok? Setelah kami mendiagnosa lebih dalam, Pak, dengan berat hati, Bapak lihat sendiri terlebih dahulu. Mbak Putri mengalami kebutaan permanen, Pak. Apa, Dok? Buta permanen? Iya, Pak. Saya minta tolong sama dokter. Tenang. Pasti dokter bisa menyembuhkan pacar saya, Dok. Apapun saya akan lakukan, Dok. Mungkin ada jalan keluarnya, Dok. Gimana, Dok? Kami sudah berusaha dengan amat sangat berusaha. Cuman ada satu jalan, Pak. Apa itu, Dok? Mbak Putri harus mencari yang namanya donor mata, Pak. Hah? Donor mata? Iya, Pak. Tidak ada lagi jalan untuk Mbak Putri melihat. Kecuali Bapak menemukan pendonor mata, Pak.
Tapi saya akan berusaha carikan untuk Mbak Putri pendonor mata. Mungkin dari rumah sakit lain mempunyai pendonor mata, Pak. Seperti itu. Bapak jangan berputus asa terlebih dahulu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Mbak Putri ini, Pak. Dengan kejadian ini, mudah-mudahan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih, Pak. Tapi Putri bisa pulang sekarang kan, Dok? Untuk sementara waktu, Mbak Putri tidak diizinkan untuk pulang, Pak. Seperti itu, Pak. Biar kami yang merawat Mbak Putri untuk sementara waktu ini, Pak. Ya udah kalau begitu, Dok. Saya akan berusaha untuk mencari donor mata itu. Dan saya yakin saya pasti menemukan, Dok. Iya, jangan berputus asa, Pak. Saya akan melakukan apapun demi pacar saya, Dok. Karena saya sangat mencintai dia, Dok. Ya udah kalau begitu, Dok. Saya izin pamit keluar dulu, Dok. Terima kasih, Dok, udah mau menyembuhkan pacar saya. Saya yakin, Dok, saya pasti bisa menemukan donor mata itu, Dok. Bantu doanya ya, Dok. Baik, Pak. Kalau begitu. Ya udah, Dok. Permisi, Dok. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sebulan aku seperti ini terus. Tanganku udah mulai bisa bergerak. Tapi kalau dilepas, aku takut. Aku takut nanti tanganku kambuh lagi. Untuk sementara, aku biarin aja lah tanganku seperti ini. Dari mana aku akan dapat biaya untuk biaya perobatan? Syukurilah apa adanya. Semoga aja aku ada rezeki. Oh iya, ngomong-ngomong, Mbak Cantik itu kemana ya? Biasanya tiap kali lewat, dia pasti menyumbangkan sebagian rezekinya untuk aku. Tapi untuk beberapa hari ini aku nggak pernah ngeliat dia. Udah mungkin dia sibuk atau lagi mempersiapkan pernikahan dia sama laki-laki itu. Semoga dia berbahagia. Kamu bahagia sama aku, sayang? Ya bahagialah sayang, aku tuh bahagianya cuma sama kamu. Aduh, kamu udah cantik ya. Aku gak sia-sia memperjuangkan dirimu. Ya udah yuk, kita jalan lagi. Mbak, Mas, minta uangnya, Mas. Misi. Kamu lagi? Siapa sayang? Loh, Kamu kenal? loh Mbak yang sama Mas mana? Mbak yang mana maksud kamu? Mbak yang cantik itu, Mas, yang selalu ngasih aku uang. Gak usah bilang-bilang itu lagi. Itu sudah jadi mantanku. Ini pacar baruku. Loh, Mbaknya kemana, Mas? Masih banyak tanya. Sayang, Mas, Mbaknya kemana, Mas? Kasih tahu saya, Mas. Ada apa dengan Mbaknya, Mas? Asalkan kamu tahu ya, Mbak itu sudah jadi buta permanen. Aku gak mau pacaran sama dia. Mas, Mbaknya sekarang ada di mana, Mas? Kasih tahu saya, Mas. Tolong, Mas. Kenapa dia buta, Mas? Dia udah ditabrak oleh orang lain. Dia ditabrak oleh orang tidak dikenal. Jadinya dia buta permanen. Aku tidak mau mempunyai calon istri yang buta. Apalagi cacat seperti kamu. Amit-amit aku mempunyai saudara seperti kamu.
Pantas saja Mbak cantik itu nggak pernah kelihatan. Ternyata dia kena musibah. Astaga. Semoga gak terjadi apa-apa sama Mbak itu. Mbak itu ada di mana, Mas? Boleh saya menjenguk dia, Mas? Aduh, sayang. Siapa sih yang dimaksud Mbak siapa? Mbak cantik siapa sih, sayang? Sayang, biasalah mantanku yang buta itu. Aku kan udah lama sama dia. Udah aku tinggalin. Mas, tolong Mas, kasih tahu saya Mbak itu ada di mana, Mas? Saya ingin melihat kondisi dia, Mas. Dia orang yang baik, yang selalu memberi aku uang setiap hari kalau dia lewat. Oh, kamu kira aku bukan orang baik? Seakan-akan mantanku yang buta itu yang paling baik sedunia ini. Mas juga baik kok, tapi tolong Mas, kasih tahu saya di mana Mbak itu, Mas. Kalau semisal aku tidak mengasih tahu terhadap kamu, mau apa kamu? Tidak usah memaksakan kehendak orang lain. Semenjak dia buta, aku udah meninggalkan. Semenjak dia buta, aku tidak menghubungi dia lagi. Buat apa aku memperjuangkan orang buta seperti dia? Kalau kamu pengen ketemu sama dia, cari sendiri. Mas. Tidak usah minta bantuan terhadap saya. Kasihan Mbak itu, Mas. Mas kok memperlakukan Mbak cantik itu dengan seperti ini, Mas? Apa salah Mbak itu, Mas? Dia udah cantik, dia baik. Tapi kenapa Mas tinggalkan di waktu Mbak itu kena musibah? Mas jangan seperti itu dong. Bantu Mbak itu, Mas. Kasih tahu juga saya, Mas, di mana Mbak itu berada. Enggak bisa kayak gitu. Pengemis, kamu hargai aku dong. Aku di sini itu pacarnya Vero sekarang. Ingat ya, ada istilah itu bilang nggak boleh balikan sama mantan karena mantan itu membawa pengaruh buruk untuk hidupnya. Udah deh, nggak usah bahas-bahas mantan di sini. Mbak, saya nggak punya keperluan sama Mbaknya. Saya ingin bertanya Mbak cantik ada di mana, Mas? Kamu itu seorang pengemis yang memaksakan kehendak diri kamu sendiri. Aku sudah bilang bahwa aku semenjak mantanku buta, aku sudah tidak peduli lagi terhadap dia. Dan aku tidak mau ngasih tahu sekarang dia di mana. Ngerti? Mas, Kamu punya telinga, tolong dipakai. Tolong dipakai. Tolong kasih tahu saya, Mas. Lepasin. Ngapain kamu Mas, pegang-pegang? Tolong kasih tahu saya di mana Mbak itu, Mas. Terus kalau kamu sudah ketemu sama dia, kamu rela menikahi dia. Jangan bodoh jadi orang. Saya akan melakukan apapun untuk Mbak itu. Saya ingin balas budi terhadap kebaikan Mbak itu terhadap saya selama ini, Sayang. Mas. Gimana sayang? Aku baru ketemu seorang pahlawan jadi pengemis nih. Mau menikahkan seorang gadis yang buta permanen. Nanti ada ceritanya sayang. Gimana? Seorang pengemis menikahin wanita buta. Nah, Saya tidak peduli apa omongan orang. Yang terpenting saya bisa membalas kebaikan Mbak itu, Mas. Tolong kasih tahu saya, Mas. Di mana Mbak itu, Mas? sekali lagi kamu memaksa, aku tendang kamu ke selokan. Saya tidak peduli, Mas. Yang terpenting saya dikasih tahu di mana tempat Mbak itu berada. Ya udah, aku kasih tahu. Mbak itu yang kamu maksud itu baik, itu sudah meninggal. Ngerti kamu? Mas, Dan buat kamu pengen nyusul. Ya udah, nih. Udah deh sayang, nggak usah jawab semua pertanyaan pengemis cacat ini. Kamu kalau mau cari wanita buta itu mantannya Vero, cari aja sendiri. Di sekeliling kamu itu cari yang buta. Siapa tahu itu dia. Lemah banget jadi manusia kamu. Mas, Mas, tolong Mas, tolong. Kasih tahu tempat atau rumah sakitnya di mana, Mas. Saya mohon sama Mas, saya mohon. aku tidak mau ngasih tahu. Bantu saya, Mas. Ya udah. Bantu saya untuk Aku bakal kasih tahu, tapi nanti setelah kamu tahu, tidak usah mengganggu kehidupan aku dengan pacarku. Iya, Mas, saya janji, Mas, saya janji. Kasih tahu aja sayang. Di mana, Mas? Mantanku sekarang lagi ada di rumah sakit UGD Cahaya Berkah. Di ruangan 17
lantai 4. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak, Mas.